Berkenan. Ya, jadi begini, orang tua, ayah, ibu, ya ridho terhadap putra putrinya. Katakanlah putra putrinya, anaknya itu akan memberikan segalanya karena sayang, cinta, semuanya senang kepada anaknya, maka akan memberikan semuanya. Itu orang tua yang benar-benar ridho kepada putra putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini, walaupun agak gerimis. Tadi kata gerimis ya Bapak? Iya, berarti sama. Artinya mau dari kemarin hujan, dan kita selalu berdoa kalau hujan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan yang turun hujan yang mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Berarti kalau turun masih haram sholat, masih haram, nggak boleh kita berhenti sekarang, nanti malah jenengan sholat haram. Tapi tunggu sampai syuruk. Ya, syuruk itu waktu awal duha sebenarnya. Kamu Bapak Karim? Kemarin itu kalau punya hutan, awal itu ridho kita kira-kira. Oh iya, baik. Ini tanda-tanda. Baik, terima kasih. Baik, ini ada hal yang diingatkan oleh Pak Farid karena pada pertemuan yang lalu, ya ini mungkin surat Al-Qadar kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Coba cek lagi di surat sebelumnya, ayat terakhir itu. Di sana kan ada radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Bahwa ridho di situ kan digambarkan sangat tinggi nilainya. Jadi kalau kita baca ayatnya dulu, di situ Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Lalu ada satu kesimpulan kalimat yang mengatakan ridho itu tingkatnya lebih tinggi atau tujuan yang utama daripada sekedar mencari surga itu sendiri. Nah ini tentu karena kalau sudah mendapatkan ridho Allah sebenarnya pasti akan mendapatkan surga. Artinya tingkatannya lebih tinggi sekedar masuk surga. Jadi apa ya, untuk melogikakannya bahasa kita, umpamanya kalau katakanlah orang tua yang ridho itu kan nilainya sangat tinggi, ada di dalamnya kasih sayang, ya, penuh perhatian. Gimana Pak? Berkenan. Ya, jadi begini, orang tua, ayah, ibu, ya ridho terhadap putra putrinya. Katakanlah putra putrinya, anaknya itu akan memberikan segalanya karena sayang, cinta, semuanya senang kepada anaknya, maka akan memberikan semuanya. Itu orang tua yang benar-benar ridho kepada putra putrinya. Tapi ada katakanlah orang tua ya hanya sekedar mengakui dia sebagai anaknya. Mungkin ketika anaknya minta, ya kalau merasa cocok kasih, kalau tidak ya dicuekin. Itu sebenarnya gambaran orang tua yang belum ridho. Tapi statusnya kan dia tetap anak. Pertanyaannya, lebih mulia mana anak yang diridhoi oleh orang tua dengan anak yang berstatus sebagai biologisnya dia? Kan sama-sama anak itu. Nah, ini untuk melogikakan saja bahwa dua anak, yang A diridhoi orang tuanya, yang B sebagai status anaknya, tapi juga
diperhatikan, tapi tidak setinggi perhatian orang tua kepada A yang diridhoi. Maka otomatis keridhaan orang tua itu nilainya sangat tinggi untuk si anak itu. Ini sama dengan orang mencari keridhaan Allah, itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar hanya masuk surganya itu sendiri. Ibaratnya kalau masuk surga, ya itu berarti diakui sebagai hamba Allah. Sama, ini anak, iya tinggal di rumah orang tuanya, tetap diberi tempat, diberi fasilitas, tapi orang tua memberi fasilitasnya ala kadarnya. Yang penting gue anakku, silakan tinggal bersamaku, makan minum bersamaku, sudah selesai. Nah, tapi anak yang diridhoi kadang malah ditawari, kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Ya, belum minta saja sudah ditanya. Sebagai orang tua yang sayang, oh kamu lagi pengen, mamanya anak muda sekarang, HP serinya apa? Maunya apa? Ayo beli. Maunya apa? Laptop. Mau minta apa? Motor. Mau beli apa? Mobil. Atau kamu pengen rumah sendiri? Ayo saya bangunkan. Itu kan namanya orang ridho. Itu sampai ingin menawarkan sesuatu biar anak itu bahagia. Itu ibarat logikanya seperti yang tadi, ridho itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar tadi surganya sendiri. Ini tentu perbandingannya tidak sama, tapi hanya untuk mendekatkan makna. Saya kira apa yang dicontohkan ini bisa mendekatkan pemahaman di papadannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Karena itu kita mencari ridho Allah. Tentu dengan ridho Allah kita dapat surga. Tapi kalau kita sekedar mencari ridho, sekedar mencari surga, belum tentu mendapatkan ridho Allah. Sama tadi, saya ulangi lagi, dua anak yang satu ya mendapatkan ridho orang tua, itu fasilitas akan melebihi dari sekedar anak yang kedua yang hanya sebagai status anak biologis saja. Ya dapat fasilitas, dapat nafkah, dapat makan, dapat minum, dapat tempat tinggal, tapi nilainya di hadapan orang tua tidak seperti anak yang disayangi, yang diridhoi. Karena itu sekali lagi kita diingatkan di dalam surat Al-Bayyinah di akhir surat, di sana coba kita baca ayat 8, buka lagi Bapak sebagai penutupan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim. Moga saran-saran. Jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ini adalah gambaran balasan mereka yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka dapat surga Aden. Lalu surganya digambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai, bahkan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini sifatnya umum, ya, umum. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itulah khairul bariyah, dan mereka mendapatkan surga. Tapi ada nilai lebih bila mana orang itu mendapat ridho dari Allah. Maka di sini Allah tambahkan lebih rinci ayatnya, kita tuntaskan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Balik terjemahannya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Jadi penduduk surga, ya, seharusnya semuanya dapat ridho Allah, tapi tentu ada tingkatan-tingkatan. Ya seperti tadi, semua anak itu punya hak, ya, dan punya kewajiban. Tapi tentunya nilai di hadapan orang tua, kasih sayangnya pasti ada sedikit atau banyak perbedaan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak lebih dari satu, itu bisa ada studi banding. Ini fakta dalam kehidupan nyata. Punya anak
dua saja, itu nanti ada perasaan yang ini secara alamiah kok orang tua sayang banget ke dia A, tapi sama yang B ya sayang, tapi mungkin sayangnya tidak setinggi si A, dan itu alami tanpa disadari orang tuanya itu sendiri. Karena apa? Ada rasa ridho, ada rasa sayang, sehingga cara menyikapinya pun kadang berbeda. Tapi tentu orang tua yang bijak jangan memperlihatkan perbedaan kasih sayang di hadapan anaknya, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya kira ini Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya, tapi hanya sekedar mengingatkan saja. Bagaimanapun namanya orang tua pasti punya ada rasa perbedaan antara anak satu dengan anak yang lain. Itu alami. Mungkin orang tua bapak, orang tua ibu pun beda. Si bapak mungkin sayang banget sama si A, tapi kebalikannya si ibu sayangnya malah justru sama si B. Yaitu alami. Tapi intinya bagaimana menyikapinya, jangan sampai terlalu diperlihatkan. Ini bicara tentang orang tua dengan anak. Tapi kita bicara dalam ayat ini untuk menggambarkan bahwa Allah pun ya meridhoi kepada hambanya, ada tingkatan-tingkatannya. Sama-sama orang beriman masuk surga, sama-sama ahli amal soleh di dalam surga, bahkan disebut khairul bariyah. Tapi ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan para nabi dan rasul tentunya tidak sama dengan tingkatan manusia biasa. Sama-sama di dalam surga, tapi Allah meridhoi para nabi dan para rasul di atas para mukminin lainnya. Nanti di bawahnya nabi ada kaum sholihin, ada siddiqin, siapa lagi Pak? Ya, sholihin, siddiqin, syuhada. Itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah pertanyaannya, kita tingkat berapa? Jawabannya kapan-kapan, kita tutup saja dulu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akhiri. Insya Allah ini sudah waktunya untuk sholat syuruk alias awal waktu duha. Jadi jangan salah paham, sholat syuruk itu bukan sholat yang haram dilakukan karena pas matahari terbit, tapi beda. Itu kan tuluk. Tuluk itu artinya matahari pas terbit haram sholatnya. Tapi 10 menit, 12 menit, apalagi seperempat jam sesudahnya, ini sudah waktu duha. Sehingga sesungguhnya sholat syuruk adalah sholat awal waktu duha. Cuma tidak ada syuruk. Nanti ada duha tengah, mungkin jam 9, jam 10. Nanti ada duha akhir, kira-kira setengah jam sebelum zuhur. Dan itu afdal sholat duha. Penjelasannya lain waktu. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa